kelompok 1 ingin menjelaskan tentang manusia makhluk multidimensional. Perkenalkan, nama saya Ainun Dewi Kusumawardhani dan dua rekan saya yang pertama yaitu Fathiatul Ilmiah dan Lailatul Hasaniyah. Yang pertama, hakikat manusia. Beberapa sumber pustaka ditemukan beberapa rumusan tentang manusia. Manusia merupakan makhluk yang pandai bertanya, bahkan manusia mempertanyakan dirinya sendiri tentang keberadaannya dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian. Itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Manusia bertanya tentang keberadaannya dan manusia menyadari bahwa dirinya sebagai penanya. Jadi dia mencari dalam pencariannya manusia, mengendalikan bahwa ada sesuatu yang bisa ditemukan, yaitu kemampuan mencari makna kehidupan, menurut Dewey. Trijarkara dalam bukunya Filsafat Manusia mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tapi juga menghadapi. Artinya menghadapi masalah, menghadapi kesukaran dan sebagainya. Jadi manusia itu melakukan, mengolah diri, mengangkat dan merendahkan diri. Astagfirullah. Di dalam manusia terdapat pola pemikiran biologis dan psikologis. Pola pemikiran biologis menurut para ahli, manusia dan kemampuannya dikaji dari struktur filosofisnya. Salah satu tokoh dalam pemikiran ini yaitu Proudman, yang berpendapat bahwa kehidupan manusia adalah sesuatu yang bersifat sui generis, meskipun terdapat kesamaan-kesamaan tertentu dengan kehidupan hewan atau binatang. Dia menekankan aktivitas manusia yang khas, yaitu bahasanya, posisi vertikal tubuhnya, dan ritme pertumbuhannya. Semua proses ini timbul dari kerja sama antara proses keturunan dan proses sosial budaya. Yang kedua yaitu manusia menurut pola psikologis. Kekhasan pola ini merupakan perpaduan antara metode-metode psikologi eksperimental dan suatu pendekatan filosofis tertentu. Misalnya fenomenologi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada pola ini yakni Ludwig Binswanger, Erwin Strauss, dan Erich Fromm. Menurut Binswanger, analisis Freud sangat berat setengah karena Freud mengabaikan aspek-aspek budaya dari eksistensi manusia seperti agama, seni, etika, dan mitos. Freud menurut Binswanger memahami kebudayaan secara negatif, yaitu lebih sebagai peninjakan dorongan-dorongan alamiah daripada ungkapan potensi manusia untuk memberikan arah pada hidupnya. Freud dengan psikoanalisisnya berpendapat bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku individu ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikis yang sejak semula memang sudah ada pada diri individu itu. Individu dalam hal ini tidak memegang kendali atas nasibnya sendiri.
tetapi tingkah lakunya semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting psikologinya. Manusia. Dalam kehidupan manusia merupakan makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, manusia itu sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat. Setiap kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup yang didukung tidak saja oleh makhluk hidup atau pengada insani seperti hewan dan tumbuhan, tetapi juga benda mati seperti pengada ragawi seperti sinar matahari maupun materi. Tidak ada satupun manusia yang mau disamakan dengan binatang, baik kera maupun spesies yang lain menurut Liv Xin-Che. Semua manusia mempunyai keunikan yang membuatnya sangat istimewa. Berikut ini ada 10 diantaranya banyak keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, mempunyai masa menopause, berbeda dengan sebagian besar binatang yang akan terus berreproduksi hingga akhir hayatnya. Manusia, khususnya wanita, hanya akan berreproduksi sampai tiba pada suatu masa yang disebut menopause. Akan adanya masa kecil lebih lama dibanding dengan primata maupun binatang yang lain. Manusia menghabiskan waktu yang lebih lama untuk tinggal bersama dan mengasuh keturunannya. Wajah memerah saat tersipu. Dari semua bentuk ekspresi, wajah memerah saat tersipu malu adalah yang paling unik dan hanya terjadi pada manusia. Selanjutnya, multidimensionalitas manusia dan kebudayaan. Di sini, multidimensionalitas manusia dan kebudayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu paradoks. Paradoks sendiri mempunyai pengertian yaitu bertentangan dengan opini, atau paradoks juga sering diartikan sebagai penyampaian pendapat yang bersifat kontradiktoris. Secara terminologi, para ahli pun mengartikannya bahwa benda-benda sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kajian yang diminatinya. Perilaku paradoks bisa dilihat dari kepribadian diri kita sendiri. Menurut Erich Fromm tahun 1990 membagi karakter dalam dua bagian, yaitu asimilasi dan sosialisasi. Asimilasi sendiri berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam dan keberadaan, sedangkan sosialisasi sendiri berkaitan dengan hubungan manusia dan sesama. Tipe karakter sosialisasi ini produktif dengan loving and reasoning, sedangkan pada tipe karakter sosialisasi tidak produktif, salah satunya yaitu masochistic. Selanjutnya yaitu unsur-unsur paradoks. Unsur-unsur paradoks sendiri pada manusia bersumber pada multidimensionalitas manusia. Namun, unsur-unsur paradoks bukanlah dua hal yang terpisah bahkan bertentangan, melainkan justru saling memperkaya dan melengkapi. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu Buber adalah manusia yang memiliki makhluk dialogal, misalnya yang selalu dalam relasi dengan orang lain atau antar personal. Yang kedua, Levinas atau orang lain merupakan tujuan hidup setiap manusia dengan bertolak dari dirinya sendiri. Tuntunan dasar dari Levinas ini adalah agar menerima, menghargai, dan memperlakukan orang lain dalam kedirian dan keberlainannya yang mutlak. Selanjutnya, Heidegger, seperti sudah diuraikan di atas, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berada di dunia
dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, Sartre menekankan cara manusia berada yang bebas. Manusia merupakan pelaku utama sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat dirinya sebagai yang dikehendaki. Kebebasan manusia ini memang terusik dengan kehadirannya orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidup manusia harus berjuang untuk bebas dari cengkraman orang lain. Makhluk spasial temporal atau makhluk sejarah. Kebudayaan dalam hal ini dikaitkan oleh manusia, di mana kebudayaan merupakan identitas dari persekutuan hidup manusia. Tiap persekutuan hidup manusia memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Kebudayaan dalam manusia ini memiliki ciri-ciri tersendiri dari setiap manusia. Dalam kehidupan manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hal ini, sebuah kebudayaan yang ada akan memiliki beberapa sifat sistem pewarisan, perubahan, dan penyebaran kebudayaan. Antara lain, sifat kebudayaan dalam kehidupan manusia memiliki perbedaan dalam kebudayaannya, di mana sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua kebudayaan pada manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Sifat dari kebudayaan tersebut antara lain, budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu. Sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri atas pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Dalam hal ini, di bahasa Indonesia sering disebut sebagai adat istiadat. Adat istiadat sendiri merupakan sistem norma yang berfungsi sebagai sistem yang menetapkan tindakan dan tingkah laku manusia. Sistem kebudayaan suatu daerah akan mengasulkan jenis-jenis yang berbeda dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kebudayaan material, di mana sebuah kebudayaan yang berwujud benda. Kebudayaan non-material, di mana hasil cipta dan karyanya terwujud kebiasaan adat istiadat dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan pula dapat dilihat dari dimensi wujudnya, seperti sistem budaya, sistem sosial, sistem kebendaraan. Yang selanjutnya yaitu pewarisan kebudayaan. Pewarisan kebudayaan merupakan proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan generasi ke generasi secara berkesinambungan. Pewarisan kebudayaan dapat dilakukan melalui enkulturasi dan sosialisasi kebudayaan. Dalam hal ini, pewarisan budaya bisa muncul sesuai budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat sesuai perkembangan zaman saat ini. Keempat, dalam manusia sebagai spasial, temporal, atau makhluk sejarah, yaitu perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak sesuai bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan mencakup banyak aspek, baik bentuk, sifat perubahan, dampak perubahan, dan mekanisme yang dilaluinya. Perubahan kebudayaan di dalamnya mencakup perkembangan perubahan, pembangunan, dan modernisasi termasuk pola kehidupan. Yang terakhir yaitu penyebaran kebudayaan, merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Penyebaran kebudayaan atau difusi bisa menimbulkan masalah. Contohnya, globalisasi budaya yang bersumber dari kebudayaan barat pada era sekarang ini
adalah masuknya nilai budaya-budaya global yang dapat memberikan dampak negatif bagi perilaku masyarakat Indonesia, seperti pola hidup yang pragmatis dan individualistik, yang berakibatnya budaya bangsa seperti kebersamaan dan kekeluargaan lambat laun bisa hilang dari masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi merupakan penjelasan dari materi manusia makhluk multidimensional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.